Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erita Oktasari, salah satu dosen tetap dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Karno. Adapun beberapa mata kuliah yang saya ampu selama ini: 1. Bank Lembaga Keuangan. 2. Pasar Uang dan Pasar Modal. 3. Perekonomian Indonesia dan Koperasi. 4. UMKM dan Koperasi. 5. Kewirausahaan dan Akuntansi Sektor Publik. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi Smart Dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT, khususnya pada aspek pengajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai deskripsi dan informasi pada mata kuliah yang saat ini sedang saya ampu, yakni mata kuliah Perekonomian Indonesia dan Koperasi. Mata kuliah Perekonomian Indonesia dan Koperasi merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 pada program studi Akuntansi dan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Karno yang memiliki bobot 3 SKS selama 1 semester, di mana tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk memberikan pemahaman dan menjelaskan kepada mahasiswa mengenai perekonomian Indonesia sebagai konteks makro dan koperasi sebagai salah satu pilar penting dalam struktur ekonomi. Pada pencapaian pembelajaran, khususnya pada lulusan atau CPL, program studi mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu membuat garis besar pemahaman mengenai perkembangan dan pertumbuhan perekonomian Indonesia dan koperasi yang ada di Indonesia. Berikutnya, capaian pembelajaran pada mata kuliah Perekonomian Indonesia dan Koperasi ini. Yang pertama, mahasiswa mengkaji gambaran umum perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu secara kronologis dan historis. 2. Mengidentifikasi dan menjelaskan karakteristik sistem ekonomi. 3. Mengkaji dan menjelaskan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 4. Mengidentifikasi dan menjelaskan perubahan struktur ekonomi di Indonesia. 5. Mengkaji dan menjelaskan kemiskinan dan kesenjangan distribusi pendapatan di Indonesia. 6. Mengkaji dan menjelaskan neraca pembayaran di Indonesia. 7. Mengkaji dan menjelaskan pinjaman dan korupsi di Indonesia. 8. Menganalisis sejarah dan perkembangan koperasi di Indonesia. 9. Mengkaji dan menjelaskan koperasi dalam sistem perekonomian Indonesia. 10. Mengkaji dan menjelaskan kondisi dan permasalahan koperasi di Indonesia. 11. Mengidentifikasi dan menjelaskan organisasi manajemen koperasi. 12. Mengkaji dan menjelaskan permodalan koperasi. 13. Mengidentifikasi dan menjelaskan koperasi dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Yang terakhir, menganalisis tentang tantangan dan peluang koperasi dalam perkembangannya terhadap perekonomian Indonesia. Dalam proses pembelajaran di Universitas Bung Karno, menggunakan metode online dan offline, di mana perkuliahan dengan metode online yaitu menggunakan tools seperti Google Meet, Zoom Meeting, SIAKAT, dan forum diskusi melalui WhatsApp Group per mata kuliah. Sedangkan metode offline dilakukan secara tatap muka secara langsung di kelas. Selanjutnya, teknik pengajaran yang saya gunakan yaitu Digital Natives, karena mahasiswa terbiasa dengan informasi instan, interaksi digital, dan pembelajaran yang lebih personal serta fleksibel. Oleh karena itu, teknik mengajar harus bergeser dari metode tradisional yang berpusat pada dosen menjadi metode yang lebih partisipatif, interaktif, dan berbasis teknologi. Sebagai contoh, saya meminta mahasiswa untuk mencari materi dari subtema yang sudah diberikan di awal perkuliahan berdasarkan RPS yang ada. Kemudian saya meminta mahasiswa untuk mempresentasikan materi tersebut di kelas sesuai dengan masing-masing kelompok yang sudah ditentukan.
Tujuannya untuk melihat sejauh mana bahan dan presentasi yang telah mereka lakukan, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi mengenai materi presentasi dan isu terkini mengenai subtema yang sedang dibahas. Baru nanti saya akan menambahkan materi yang belum disampaikan oleh mahasiswa dalam presentasinya dalam bentuk PPT yang telah saya buat. Dan untuk tugas, masing-masing mahasiswa saya berikan tugas untuk mencari artikel terkait dengan subtema yang ada di RPS. Kemudian saya meminta mahasiswa untuk mereview jurnal tersebut. Kemudian ada teknik interaksi, di mana teknik ini saya gunakan untuk berinteraksi dengan mahasiswa di dalam kelas maupun di ruang online, Zoom ataupun Google Meet. Di kelas saya juga memberikan kesempatan untuk bertanya maupun yang aktif memberikan jawaban atas pertanyaan yang saya ajukan. Ini membuat perkuliahan berjalan dengan dua arah. Selain itu, sebelum memulai perkuliahan, saya juga biasanya mereview kembali materi minggu lalu dan memberikan pertanyaan-pertanyaan dengan materi yang sudah saya berikan pada sesi pertemuan sebelumnya, yang mana ini bertujuan agar mahasiswa dapat mengingat dan memahami kembali materi yang sudah pernah dijelaskan sebelumnya, sebelum memulai materi berikutnya. Tugas presentasi dan tugas mereview jurnal ini nanti menjadi bahan pertimbangan saya dalam proses penilaian, di mana bobot penilaian yaitu absensi 10%, tugas dan kuis 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Maka, harapan ini bisa sejalan dengan tujuan capaian pembelajaran atau CPL lulusan program studi dalam mata kuliah Perekonomian Indonesia dan Koperasi ini. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah Perekonomian Indonesia dan Koperasi untuk mahasiswa program studi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Karno. Selanjutnya, saya akan menayangkan video proses pembelajaran yang telah saya lakukan selama tatap muka di kelas dan melalui Zoom meeting pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Perekonomian Indonesia dan Koperasi pada minggu ke-10. Berikut videonya. Oke, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya semua. Nah, ini kita masuk ke perkuliahan Ekonomi Indonesia dan Koperasi. Tapi sebelum kita mulai kelas, baiknya kita berdoa dulu untuk perkuliahan hari ini. Semoga perkuliahan ini berjalan dengan baik. Ilmu yang diserap juga bermanfaat, bisa diingat ya. Berdoa dimulai. Oke. Baik, perkuliahan kita hari ini sudah masuk ke pertemuan ke-10, di mana pertemuan 10 itu kita akan membahas tentang kondisi dan permasalahan koperasi. Tapi sebelum masuk ke pertemuan ke-10 ini, Ibu akan mereview kembali mengenai materi sebelumnya. Kalau kalian ingat, materi sebelumnya itu kita membahas tentang apa? Membahas tentang peran koperasi dalam perekonomian Indonesia. Nah, di mana Ibu menegaskan kembali, mengingatkan kembali bahwa peran koperasi di Indonesia, koperasi kita itu menggunakan sistem namanya ekonomi kerakyatan. Tapi sebelum Ibu nge-review sedikit, Ibu pengen tahunya nge-review itu melihatnya dari yang Ibu tanyain. Jadi kalau Ibu bertanya berarti kalian sedikit banyaknya minimal ingat atau paham. Nah, kalau kita bicara koperasi, berarti koperasi itu harapannya kan menjadi koperasi yang baik. Ibu pengen nanya dari penjelasan Ibu, Ibu sempat menjelaskan tentang kriteria. Sebutkan kriteria bahwa koperasi itu disebut atau dikategorikan sebagai koperasi yang baik atau koperasi terbaik. Karena pasti ada dikatakan dia bagus kan memenuhi kriteria nih. Nah, menurut kalian kriterianya apa aja? Ada yang bisa bantu jawab? Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Olivia Naika Putri Wanggur. Saya dari NIM saya 3101230028. Koperasi
koperasi terbaik memiliki beberapa kriteria utama seperti pengelolaan yang profesional, partisipasi aktif anggota, modal yang kuat, dan kemampuan bersaing di pasar. Terima kasih, Bu. Oke, jadi menurut temannya bahwa koperasi yang terbaik itu satu, manajemennya baik, ya. Yang kedua apa tadi? Partisipasi aktif anggota. Oke, karena diharapkan yang berperan di dalam koperasi itu kan harapannya adalah anggotanya, karena tujuan koperasi itu dari anggota untuk anggota. Salah satu permasalahan nanti kan kita akan bicara tentang permodalan ya. Modal koperasi itu dianggap masih sedikit minim ya, karena tadi jumlahnya dari setiap anggota itu simpannya mungkin nggak terlalu banyak, dan masih kurangnya butuh modal usaha itu karena kita masih butuh sebenarnya pembiayaan besar dari lembaga keuangan lainnya. Tapi kan untuk menggunakan fasilitas itu nggak gampang, makanya masih ada keterbatasan modal. Oke, jadi kan review lagi nih, berarti peran koperasi itu bisa berjalan kalau misalnya koperasi itu bisa melakukan hal tadi. Nah, koperasi yang melakukan 4 hal itu tadi lah disebut masuk ke dalam kategori koperasi yang terbaik atau yang bagus lah sebenarnya. Ya, manajemen baik eksternal istilahnya maupun internal. Nah, pertanyaan yang kedua, di minggu lalu itu bicara tentang tantangannya koperasi. Nah, tantangan seperti apa sih yang saat ini sedang dihadapi koperasi Indonesia? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Kenalkan nama saya Ulun Putri dengan NIM 310130055. Yang pertama itu ada ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil namun masih menghadapi ketidakpastian global. Yang kedua, pendidikan. Kualitas pendidikan yang masih rendah dan kesenjangan kualitas antar wilayah. Yang ketiga itu sosial. Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang masih menjadi masalah serius. Pengangguran dan kurangnya lapangan pekerjaan yang berkualitas. Yang keempat itu adalah lingkungan hidup, perluasan energi dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, dan polusi yang menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan lingkungan hidup. Yang kelima itu politik persiapan, perlunya menjaga stabilitas politik dan ekonomi untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan. Artinya dengan adanya tantangan ekonomi di sini, kita bicara koperasi bahwa diharapkan bahwa semua keanggotaan, semua partisipasi tadi kaitannya itu akan membantu ekonomi mulai dari yang terkecil yaitu anggotanya sampai nanti masyarakat luas. Ya. Jadi dengan adanya secara tidak langsung itu akan ada kaitannya dengan jawaban yang nomor 2 ngomongin tentang pendidikan. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kita sekarang masuk ke pembahasan yang ke-10, materi yang ke-10, yaitu mengenai kondisi dan permasalahan koperasi di Indonesia. Kondisi koperasi kita dulu awal-awal terbentuk di tahun 2000-an itu memang banyak peminatnya, banyak yang mengajukan izinnya. Tapi kan kemarin kata Ibu, ada beberapa banyak koperasi yang bermasalah. Makanya koperasi itu banyak yang ditutup. Karena banyak yang berkedok aja koperasi, tapi bukan koperasi. Makanya di sini mulai dipilah-pilah lagi koperasi-koperasi, tapi ke sini berarti artinya kalau lihat dari tabel ini kita lihat bahwa jumlah koperasi itu yang itu sudah terdapat lebih dari 130.000 unit koperasi yang aktif di Indonesia pada tahun 2024 berdasarkan data tadi. Itu berdasarkan data dari Kementerian Koperasi UKM serta Badan Pusat Statistik atau BPS. Nah, permasalahan utama koperasi yang ada di Indonesia, manajemen yang belum profesional. Jadi kalau ngomongin permasalahan berarti juga jadi tantangan. Tadi ngomongin masalah, kalau masalah itu tidak diselesaikan, ya masalah itu nggak akan hilang. Jadi perlu ada tantangan di dalamnya. Makanya tadi temennya salah satu menyebutkan salah satu tantangannya ya manajemen tadi, di manajemen pengelolaan. Berarti terkait juga dengan kualitas SDM, ya, atau manajemen itu belum profesional. Karena banyak koperasi itu dikelola oleh individu yang kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan manajerial. Yang kedua adalah masalah keuangan.
Nah, tadi terkait dengan keterbatasan modal. Ya, jadi kesulitan koperasi tadi dalam mengakses sumber pendanaan yang memadai itu memang untuk pengembangan usaha itu dikarenakan keterbatasan satu jaminan, kedua kapasitas manajemennya ataupun kepercayaan dari lembaga keuangan formal. Kalau kita bicara formal itu bank tuh bukan nggak percaya, karena kan maksudnya ya dilihat dulu nih kredibilitas dan lain sebagainya. Karena bank itu bukan nggak percaya, tapi kan itu ngomongin bank itu uang yang masuk di bank itu uang orang juga. Jadi ngomongin simpanan dan tabungan ya, tabungan dan simpanan itu dan kredit. Jadi simpanan yang kita kumpulkan di bank itu kan sama pihak bank kan bukan cuma disimpan, tapi diolah lagi dalam bentuk pinjaman, dipinjamkan lagi ke yang lain, disalurkan dalam bentuk kredit. Artinya kalau kredit sampai macet, yang bermasalah siapa? Selain banknya, kan dia merugikan peserta lainnya. Jadi permasalahan utama yang masih ada pada saat ini masih sama seperti kita sempat bahas sebelumnya adalah masalah pertama adalah kualitas sumber daya manusia atau SDM-nya. Ya. Yang kedua adalah masalah keuangan. Nah, kalau masalah keuangan berarti terkait dengan keterbatasan modal. Yang ketiga adalah tata kelola transparansi. Jadi transparansi dan akuntabilitas tadi itu masih rendah. Ya, jadi praktek pengelolaan yang tidak transparan dalam pengambilan keputusan dan pelaporan keuangan itu dapat menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan anggotanya. Jadi kalau kita nggak transparan, kita tidak melaporkan laporannya, ya anggota curiga, ada apa nih, kok nggak dilaporin, ada masalah kah, gitu ya. Kemudian pengawasan belum optimal, itu terkait dengan tata kelola juga. Pengawasan yang belum optimal, kurangnya pengawasan yang efektif dan berkelanjutan dari pihak-pihak berwenang ya terhadap praktek-praktek koperasi yang menyimpang dari prinsip-prinsip koperasi. Kan di awal Ibu bilang koperasi itu baliknya ke nawai itu niat awalnya. Niatnya apa dulu nih? Ya. Yang keempat adalah inovasi dan adaptasi teknologi. Ya, berarti ini terkait dengan tadi kurangnya pemanfaatan teknologi digital karena masih banyak koperasi yang masih menggunakan metode tradisional ataupun dalam beroperasional ataupun dalam dia memasarkan itu masih tradisional. Nah, ini menghambat efisiensi dan kemampuan bersaing di era digital. Ya. Oke, selesai. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, nama saya Sonia Juliantika dengan NIM 3101230012. Tadi Ya. Ibu sempat menjelaskan mengenai kondisi dan permasalahan koperasi saat ini dan serta tantangan dan harapan ke depannya, Bu. Iya. Bagaimana koperasi bisa membangun transparansi untuk mencegah gagal bayar di masa depan? Oke, coba jawab ya. Jadi kalau kita bicara tentang gagal bayar yang ditakutin jadi anggota itu kan takutnya koperasinya bermasalah. Iya ya? Iya, Bu. Kalau Betul, Bu. misalnya bermasalah karena identik sebenarnya sih koperasi itu image-nya itu kayak apa ya? Kayak kurang viral, kayak kurang terkenal. Orang taunya malah terkenalnya pinjol, malah terkenalnya malah bank gitu ya, m-banking dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat tadi dari penjelasan Ibu, kebanyakan koperasi kita aja jumlahnya sudah sangat banyak. Artinya penggunanya banyak. Berarti kan tadi kepercayaan masyarakat itu juga besar. Berarti penggunanya banyak, berarti sebenarnya sirkulasi dari sisi penggunaan finansialnya, keuangannya itu lumayan besar. Nah, kalau misalnya ditakutkan dari sisi sebenarnya transparansi itu tidak bertolak belakang dengan yang Juni tanyakan tadi ya. Karena kalau kita sudah transparansi, insya Allah gagal bayar itu tidak akan terjadi. Ya, kecuali tidak ada transparansi, makanya bisa terjadi yang namanya gagal bayar atau bisa terjadinya penipuan dan lain sebagainya. Makanya sebelum menjadi anggota kita harus pintar juga, kita harus bijak. Bijak dalam arti kita cek dulu koperasinya kita itu izinnya bagaimana.
Terus aktivitasnya bagaimana? Sebelum kita bergabung, kita akan bertanya, ini izinnya bagaimana, izinnya apa? Kemudian dilihat tiap tahun ada ruta atau enggak. Itu perlu ditanyakan juga. Artinya kan kalau ada ruta berarti kan ada transparan. Karena di dalam ruta itu kita harus memberikan pertanggungjawaban kita kepada anggota, ya. Jadi dengan transparansi laporan keuangan kita bisa menjelaskan ini loh kondisi realnya, kondisi real dari koperasinya kita. Jadi kalau misalnya kita misalnya emang oke, kondisinya memang mungkin manajemennya yang kurang baik, tapi dia dengan kesungguhan untuk menjelaskan, mungkin dia nggak ketemu solusi, makanya di Ruta tuh jelasin, ini loh, kita ini udah berupaya, tapi yang terjadi masih seperti ini. Kita mohon masukan dari peserta, mudah-mudahan dari anggota, mudah-mudahan next ke depan ini tidak akan terjadi. Nah, karena transparansi dalam penanganan koperasi yang gagal bayar itu kan krusial ya, hal yang krusial. Karena itu untuk melindungi hak-hak anggotanya, untuk menjaga kepercayaan publik, kepercayaan anggotanya, apalagi terhadap institusi koperasinya. Jadi ya karena tadi kita dengar banyak kasus yang gagal bayar di Indonesia, itu sudah merugikan ribuan anggotanya dengan nilai juga nggak kecil, kerugian juga fantastik, asetnya tadi triliunan, otomatis ya bisa juga berarti kan ruginya juga triliunan ya. Terus pemulihan kepercayaan, jadi kasus gagal bayar itu kan menjadi merusak citra koperasi tadi kata Ibu di mata masyarakat. Jadi penanganan yang transparan itu diharapkan kepercayaan masyarakat itu terhadap koperasi itu bisa pulih kembali. Ya, itu apa namanya transparansi ya, kaitan dengan transparansi yang kata Juli tanyakan tadi. Yang kedua, hak-hak koperasi yang gagal bayar. Nah, kalau misalnya sampai koperasi itu memang mengalami gagal bayar, berarti anggota itu juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi. Yang pertama, mereka harus mendapatkan informasi ya yang jelas, yang akurat mengenai kondisi koperasinya, penyebab koperasinya, rencana penyelesaiannya bagaimana. Yang kedua, menuntut pengembalian dana. Jadi hak anggota itu berhak minta pengembalian dana simpanan ataupun investasi mereka. Nah, jadi proses ini juga harus melalui jalur mediasi ataupun gugatan perdata ataupun sampai ke proses kepailitan ya istilahnya ya. Kemudian menggugat si pengurusnya bisa. Jadi jika terbukti memang kesalahan atau kelalaian itu dilakukan oleh pengurus, koperasi itu menyebabkan gagal bayar. Jadi anggota itu berhak untuk mengurus secara hukum. Sama ya partisipasi dalam proses apa ya istilahnya PKPU. PKPU itu dalam kasus pilot atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Jadi anggota memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses homologasi, kalau nggak salah namanya, dalam menentukan skema pembayaran kerugiannya. Nah itu. Nah peran pemerintah di sini juga salah satunya ya tadi karena pemerintah dan lembaga yang terkait dengan koperasi ini, contohnya ada salah satunya OJK, kemudian Kementerian Koperasi dan UMKM. Jadi dari sisi pengawasan itu Kementerian UMKM dia memiliki peran dalam pengawasan koperasi, pembentukan namanya satuan tugas juga dilakukan oleh Kementerian Koperasi. Regulasinya, nah regulasi juga harus lebih ketat mengenai tata kelola koperasi, manajemen risikonya bagaimana, pelaporan keuangan itu juga diperlukan agar mencegah tidak terjadi kasus-kasus serupa di kemudian hari. Nah, itu. Atau tidak ada jangan sampai ada apa ya, boilot. Boilot itu maksudnya pemerintah Indonesia itu telah menegas tidak akan memberikan dana talangan bailotnya, kecuali beda sama kayak dana talangan beda sama bank. Bank itu kan ada istilahnya LPS, lembaga penjamin simpanan. Nah, itu tapi untuk menjadi LPS ya bank tersebut harus mendaftar dan ada biaya dan lain sebagainya. Tapi di sini peran otoritas di sini pemerintah tuh tidak ada bailot ya istilahnya. Jadi tidak memberikan dana cadangan kepada koperasi yang gagal bayar. Jadi karena secara hukum kasus ini dianggap hubungan dagang biasa. Jadi fokus pemerintah itu adalah mendorong mediasi atau pemulihan atau recovery rate anggotanya ya semaksimal mungkin.
gitu ya. Ya tadi kata Ibu beberapa kasus yang Ibu sebutin tadi, yang gagal bayar yang sempat viral itu adalah di tahun bukan 2018, 2019 tapi 2020. KSP Indosuria, kasus mencuatnya itu kerugian melibatkan banyak nasabah. Yang sekarang dia udah divonis 18 tahun penjara si pemilik koperasinya. Yang tadi Koperasi Sejahtera Bersama ini juga sama, kerugian mencapai triliunan. Ada lagi inti dana itu juga masih berlanjut sampai di 2022 kemarin dengan gugatan kepailitan dari anggotanya. Nah, jadi kasus-kasus inilah yang menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan koperasi, pengawasan yang ketat, dan literasi keuangan bagi masyarakat agar lebih hati-hati menempatkan dananya juga. Dan pengurus koperasi juga berhati-hati dalam pengelolaan dananya. Tuh. Ya, oke. Oke, terima kasih. Selesai hari ini perkuliahan kita mengenai kondisi dan permasalahan koperasi di Indonesia. Kita udah masuk ke pertemuan 10, berarti minggu depan kita udah masuk ke pertemuan ke-11 ya. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat ya. Kita ketemu lagi dalam keadaan sehat minggu depan. Insya Allah Ibu juga sehat ya. Terima kasih. Ibu tutup dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Demikian deskripsi singkat dari mata kuliah Perekonomian Indonesia dan Koperasi yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pembelajaran yang telah saya lakukan, khususnya di mata kuliah Perekonomian Indonesia dan Koperasi di program studi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Karno. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh penilai Panitia Sertifikasi Smart Dosen tahun 2025. Khususnya Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti dan Ristek Kemendikbud Indonesia. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Bung Karno, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, rekan sejawat dosen, rekan-rekan mahasiswa semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.